Selamat datang di channel Bang Noden. Di video ini kita akan membahas sebuah series yang sangat bagus, sebuah jalan cerita penuh teka-teki yang selalu bikin penasaran. Langsung saja yuk, berikut kisahnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah ajaran yang tengah disampaikan oleh seseorang bernama Kenyon. Di sana Kenyon menceritakan sebuah kisah hidup leluhurnya, di mana dulu ada sebuah keluarga yang tinggal di pegunungan. Sang ayah memiliki 2 orang putri, dan kedua orang putrinya itu dihamili oleh ayahnya sendiri agar mendapatkan keturunan. Sementara anak laki-lakinya akan dibuang ke hutan untuk bertahan hidup. Di tengah proses resepsi pernikahannya dengan putrinya, sekelompok orang pun datang untuk menyerang tempat itu dan membantai semuanya. Scene berganti memperlihatkan Cooper bersama istrinya yang sedang berada di sebuah percakapan. Di sana istrinya seakan-akan memberikan semangat kepada suaminya untuk bertahan hidup melawan penyakit. Penyakit apa yang sedang diderita Cooper? Di tempat berbeda, Kin sedang menemui Reddington yang lagi berada di tempatnya Glenn untuk mengantri bertemu Glenn. Di sana mereka membahas tentang insiden di sebuah tempat yang melibatkan Justin Kenyon di awal scene. Reddington mengatakan pada Kin bahwa kejadian pembantaian anggota Justin Kenyon itu dikarenakan terjadi pemberontakan dari anggota Kenyon untuk membalaskan dendam mereka terhadap Kenyon. Bisa dibilang seperti musuh dalam selimut. Reddington menyuruh Kin untuk menyelidiki kasus ini dan mencari tahu di mana posisi Kenyon berada saat ini dan apa yang sebenarnya terjadi. Kin awalnya menolak karena Kenyon mempunyai pengaruh yang cukup luas sehingga 4 pengacara hebat selalu berada di belakang Kenyon. Namun Reddington dengan tenang mengatakan bahwa pengacara-pengacara itu mampu ia kendalikan. Kin pun mulai menyelidiki kasus ini bersama dengan agen-agen FBI lainnya. Diketahui, Justin Kenyon adalah seorang pendiri sekaligus pemimpin organisasi di gereja Seal yang tempatnya terletak di antara hutan seluas 15.000 hektar. Lebih tepatnya di Smoky Mountains. Tempat seluas ini digunakan Kenyon untuk mengoperasikan kegiatannya. Kenyon juga mempunyai beberapa pasukan di hutan yang cukup terorganisir dengan persenjataan yang lengkap. Tak cuma itu, dari segi penyimpanan senjata, Kenyon terbilang sangat teliti dan sangat menjaga rahasianya. Sehingga hingga kini, tempat Kenyon menyimpan senjata-senjata ilegal, mulai dari senjata api hingga bom, tidak pernah tersentuh oleh hukum. Di tahun 1982, Kenyon mempresentasikan dirinya sebagai keturunan Silverbeard yang disebut The Kenyon. Sejak saat itulah ia menggunakan nama Kenyon. Kenyon selalu memberikan khotbah bahwa jika para pengikutnya menjalankan ajaran yang ia sampaikan, maka mereka semua akan naik ke surga selama 6 hari, lalu kembali lagi ke bumi. Kenyon seakan-akan membuat para pengikutnya terhipnotis dengan perkataan. Meskipun agen FBI sudah dapat informasi ini, tetap saja mereka tidak bisa menemukan Kenyon yang berada di luar jangkauan. Merchandise, military, he purported were delivered to him, ascend into heaven. Di lain sisi, Reddington menemui Glenn untuk meminta tolong kepada Glenn agar Glenn bisa mencarikan sebuah kotak peti yang pernah Alan Fitz sampaikan kepada Reddington sebelum Alan Fitz tewas. Reddington menyuruh Glenn untuk segera mendapatkan petunjuk lokasi keberadaan kotak besi itu yang sangat bermanfaat bagi Reddington. Seperti biasa, Glenn lagi-lagi menolak dengan alasan yang tidak masuk akal yang membuat Reddington kesal. Namun setelah itu Glenn pun bersedia membantu Reddington, asalkan Reddington juga mengajaknya dalam pencarian peti itu karena Glenn merasa suntuk dan ingin pergi jalan-jalan menaiki jet pribadi yang biasanya Reddington gunakan. Dengan rayuan-rayuan maut dari Glenn, Reddington pun bersedia mengajaknya. Petersburg, you are if you want to know what laughs on the way. Some of those. My dad, our vacations is to that once. Oh, well, yeah. I was born in London, up by 9. Di kantor FBI, Cooper dan Wakil Jaksa Agung masih terus berdebat soal penyerangan yang akan mereka lakukan ke daerah kekuasaan Kenyon.
Di sana wakil jaksa agung mencegah Cooper untuk melakukan penyerangan ke hutan milik Canyon karena itu sangat berbahaya sekali. Hal itu bisa disampaikan dengan yakin karena wakil jaksa agung tahu kalau di hutan Canyon itu terdapat banyak sekali senjata yang diselundupkan yang biasa digunakan oleh kelompok Canyon yang ada di hutan. Tak cuma itu, jika mereka menyerang daerah kekuasaan Canyon tanpa alasan dan bukti yang kuat, Departemen FBI bisa mendapatkan kecaman dari masyarakat maupun hukum karena menyerang masyarakat kecil. Of virgin forest without harm coming to. Dengan pembatalan penyerangan yang dilakukan oleh agen-agen FBI, Kin pun menyampaikan ini semua kepada Reddington. Reddington yang mendengar kalau petinggi CIA lebih mementingkan jenjang karir daripada menyelesaikan secepatnya kasus ini, membuat Reddington mengatakan kepada Kin bahwa para agen-agen FBI akan menerima konsekuensi karena Reddington tahu kalau yang menculik Canyon itu salah satu anak buah di Canyon yang lebih berbahaya dan kejam dari Canyon. Jika sesuatu yang buruk akan terjadi, maka agen-agen FBI harus menerima konsekuensi karena telah menunda-nunda penyelesaian kasus. Him up as a martyr for the Constitution. Will die. And when Malam hari di Huntsville terlihat ada 2 orang polisi tengah menyelidiki sebuah mobil yang dicurigai melakukan kriminalitas. Polisi terus mendekat ke mobil itu dan menyeru pemilik mobil untuk segera turun. Tapi salah seorang polisi melihat itu cuma sebuah dan ledakan pun terjadi. Kejadian ini membuat para agen FBI mencoba mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berhasil menyimpulkan kalau di dalam mobil van itu terdapat Semtex yang memicu ledakan. Dan ketika Navabi melihat rekaman video detik-detik kejadian, Navabi pun menyadari jika ada sesuatu di dalam mobil itu. Sehingga salah satu polisi mengatakan ini hanya. Tak cuma itu, Aram juga berhasil mengidentifikasi plat yang digunakan oleh mobil van itu, yang ternyata mobil van itu adalah kepunyaan keluarga Canyon. Namun masalah mereka bukan sampai di sini, karena kini Navabi mengetahui jika ada kendaraan van lainnya yang merupakan kepunyaan Canyon berada di sebuah tempat menuju DC. Dengan semua kejadian ini, mereka pun menyadari kalau perkataan Reddington tadi benar. Dan kini mereka semua harus membayar kebodohan mereka sendiri. Dengan begini, agen Rizzler dan Kin akan mendatangi kediaman Canyon, sedangkan Navabi akan memeriksa van yang sama yang diduga terdapat sebuah bom di dalamnya. we can get to that compound, the warrant should be sealed into. Sesampainya di lokasi Canyon, Kin dan Rizzler dibantu oleh polisi setempat untuk menangkap Canyon dan menyelamatkan para pengikutnya yang mungkin masih bisa diselamatkan. Mereka pun mulai menerobos masuk. Di sini Sherry pun mengatakan kepada Kin dan Rizzler bahwa ketika mereka menginjakan kaki ke tanah milik Canyon ini, maka mereka semua harus bersiap kehilangan nyawa. Singkatnya, pintu halaman gereja pun berhasil diterobos. They'll put a bullet in. Sedangkan di lain sisi, di Burnstonville, Navabi bersama pasukannya berhasil mendapatkan mobil van kepunyaan Canyon yang ternyata di dalamnya terdapat anak kecil yang memegang bom. Para penembak jitu siap untuk menghabisinya. Namun Navabi yang peduli pada anak kecil akhirnya sadar di insiden tadi malam di Huntsville. Salah satu polisi itu melihat anak kecil sebelum terjadi ledakan. Dan kini Navabi pun mendekati mobil van itu meski para pasukannya mencegah. Ketika sampai di sana, Navabi mulai mengajak anak kecil itu untuk mengobrol dan tetap tenang. Navabi pun mengatakan pada anak kecil itu jika yang ia lakukan akan percuma karena ledakan itu cuma menewaskan mereka berdua saja. Dengan kepedulian yang ditampilkan Navabi, anak kecil itu pun luluh dan keluar dari mobil bersama Navabi, meninggalkan bom yang tidak diaktifkan ke dalam mobil. Balik lagi ke Kin dan Rizzler yang kini mencoba memasuki gerejanya Canyon. Di sana dengan pasukannya, mereka pun berhasil menerobos masuk. Ketika masuk pintu gereja, betapa terkejutnya mereka melihat seluruh pengikut Canyon di gereja itu telah terbantai dalam keadaan mengenaskan.
Scene pun berganti memperlihatkan Reddington yang kini tengah berada di Petersburg, Rusia, bersama dengan Glenn untuk mencari peti yang dimaksud Alan Fitch. Di sana, Reddington mendapatkan kabar dari Kin yang mengatakan kepada Reddington kalau sebanyak 53 pengikut Canyon yang ada di gereja telah ditemukan tewas mengenaskan. Dan dari 53 pengikut itu adalah orang-orang dewasa, sedangkan anak-anaknya tidak ada di kejadian. Reddington yang mendengar hal itu mengatakan pada Kin bahwa pelakunya bukanlah Canyon, tapi kelompok yang Canyon ciptakan di hutan, yang kini mulai memberontak. Kelompok apakah itu? Setelah itu Kin kembali mengatakan kalau dengan kejadian ini mereka tidak menemukan senjata apapun di dalam gereja. Namun meski begitu, terdapat sejumlah senjata kecil yang terdaftar di inventaris yang kini hilang entah kemana. Mungkin dibawa oleh kelompok yang menyekap Canyon. Sebelum menutup telepon, Kin juga mengatakan mereka menemukan sesuatu, yaitu seorang gadis kecil yang terkurung. Complete breakdown of the order. Setelah itu, kini Reddington pun tengah berbincang dengan Glenn. Di sana Glenn mengatakan kalau disinilah lokasi peti itu disimpan sesuai dengan penelitiannya dan pencarian yang ia lakukan selama ini tentang Alan Fitch. Glenn pun menunjukkan bukti sertifikat apartemen ini yang merupakan apartemen 221 sesuai tempat penyimpanan yang dikatakan Alan Fitch. Reddington pun mengatakan kalau mereka kini tengah berada di apartemen 212 bukan 221. At 221. What? 12. Namun meski begitu Reddington mencoba terus mencarinya hingga akhirnya Reddington berhasil menemukan sebuah nomor di dalam kotak yang pastinya berkaitan dengan peti besi itu. Di kantor FBI, Cooper dan Navabi mencoba menginterogasi anak kecil yang Navabi temukan. Di sana Navabi percaya jika anak kecil ini telah didoktrin oleh Canyon untuk melakukan bom bunuh diri. Sementara di lokasi berbeda, Ken Risler akan menyelamatkan gadis kecil yang ia temukan tadi terlebih dahulu sebelum kembali menyelidiki kasus. Sebelum dibawa pergi, gadis itu pun mengatakan ada pengintai di sekitaran. Watchers. Kembali lagi ke Navabi yang kali ini berhasil menemukan ibu kandung dari anak kecil tadi. Di sana ibu itu pun mengatakan alasannya memberikan anaknya pada Canyon. Hal itu karena ibu ini percaya tentang segala sesuatu yang disampaikan oleh Canyon, termasuk salah satu pernyataan yang menyuruh anak laki-laki berusia 10 tahun untuk bertahan hidup di hutan. Oleh karena itulah ibu ini mengirimkan anaknya pada Canyon yang hingga kini sudah banyak anak-anak lain yang juga tumbuh dan berkembang di dalam hutan sana. Dan anak-anak kecil yang lemah akan menjadi pemegang bom bunuh diri. Kisah yang disampaikan ibu ini benar, karena kini agen Ken Risler tengah dibuat kecelakaan oleh salah satu anggota kelompok yang ada di hutan. Too many. Keadaan ini membuat mereka terjebak di sana. Bahkan Risler juga tidak mampu menggeser posisinya karena terhalang kayu. Setelah itu Kin dan Sheriff melihat ada sebuah tempat seperti ada kehidupan di dalam hutan. Sementara di lain sisi Cooper pun menemui Direktur FBI. Di sana Direktur FBI menunjuk Cooper untuk segera menggantikan posisinya sebagai direktur karena pencapaian kinerja yang Cooper laksanakan selama ini. Namun Cooper pun menolak itu karena kini ia mengalami masalah dengan kesehatannya dan sulit untuk diobati. Jadi jika ia menjabat sebagai direktur, ia tidak akan sanggup lagi menjalankan tugasnya. Dan mungkin juga ia tidak bertahan hidup lama karena penyakit ini. Look, you didn't come here. Kembali lagi dengan Risler yang mencoba mengeluarkan dirinya. Namun sesaat kemudian si gadis kecil pun berkata bahwa para pengintai sudah berdatangan. Dan benar saja, Risler pun ditawan oleh para pembantai itu. The Watchers. Di kantor FBI, Navabi pun mempertemukan Vinci, anak kecil yang malang tadi, dengan ibunya. Setelah itu Navabi yang berhasil mendapatkan cerita dari ibu Vin mengatakan pada Cooper bahwa pelaku pembantaian dan penculikan Canyon itu adalah ulah kelompok yang ada di hutan, yang tergabung dari beberapa suku yang memang tinggal di sana, dan juga beberapa anak laki-laki yang dulu ditinggalkan orang tuanya ketika berusia 8-10 tahun.
Dan pemimpin organisasi saat ini adalah David, anaknya Kenyon yang Kenyon tinggalkan ketika ia berusia 10 tahun. Kejadian itu sudah sangat lama sekali. Setelah menceritakan hal itu, Fabi dan Cooper mendapatkan informasi dari Aram kalau Kim dan Risler tidak dapat dijangkau. Fabi pun mengatakan kabar kehilangan Kim ini kepada Reddington. Reddington pun akan membantu agen FBI. Need inventory list. Send it to me. Kini Kim yang kembali ke mobil melihat Sheriff yang tewas terluka parah dan Risler juga tidak tahu dibawa kemana. Ternyata Risler kini telah dibawa oleh pasukan David ke sebuah tempat. Scene berganti memperlihatkan Reddington yang mendatangi seseorang bernama Ruth yang sedang menyiksa mitranya yang telat bayar utang. Di sana Reddington pun meminta informasi soal keberadaan camp kelompok hutan yang dipimpin David kepada Ruth karena Ruth mengetahuinya. Ruth bisa mengetahui itu karena Ruth lah orang yang selama ini bertransaksi senjata-senjata ilegal ke keluarga Kenyon. Jadi maksud Reddington kesini yaitu untuk mengetahui tempatnya sekaligus kode akses senjata yang disimpan. Dengan informasi ini, Reddington pun berhasil mengawasi gerak-gerik yang dilakukan kelompoknya David dan segera menunjukkan tempat itu kepada Fabi agar para agen FBI segera menyelamatkan Kim dan Risler di sana. Tapi sebelum itu, Kim ternyata juga ditangkap dan dibawa ke markas David. Ketika sampai di sana, Kim langsung menemui David untuk mencoba bernegosiasi. Who's in charge? Kenya. Watch the road. Make sure Amy's safe. Ma'am? Di sana Kim pun berjanji tidak akan mengusut kasus yang mereka lakukan terhadap Kenyon, asalkan mereka membawa Risler ke sini. Risler pun segera dibawa kepada Kim. Di sana Kim dengan kecerdikannya berhasil melepaskan ikatan dan berhasil memperoleh senjata untuk mengancam David agar tidak bergerak. Dan akhirnya para agen FBI lainnya pun berhasil datang untuk membantu Kim dan Risler dan mengamankan tempat ini serta menyelamatkan para tawanan dan gadis-gadis kecil yang ada di sini. Kim dan Fabi bergegas mencari Kenyon yang disekap di tempat ini untuk ditangkap, tapi sayang Kenyon sudah tewas mengenaskan. See if you can look. Dengan kejadian ini bisa disimpulkan kalau apa yang dilakukan David kepada Kenyon adalah untuk membalaskan dendam kepada ayahnya yang telah meninggalkannya hidup sendirian di dalam hutan. Dan maksud David mengirimkan anak-anak kecil untuk melakukan bom itu karena David ingin anak-anak kecil itu untuk membuat kelompoknya terlihat menakutkan. Jadi mereka bebas untuk beroperasi. Sesaat semua anak buah David bisa diamankan, tinggallah David seorang diri yang sedang berada di dalam mobil dengan bom di tangannya dengan kapasitas ledakan yang sangat besar. Kim mencoba melakukan negosiasi dengan David agar David tidak meledakkannya, karena Kim percaya David jauh lebih baik dari ayahnya. David yang mendengarkan kepedulian dari Kim membantalkan rencananya. Tapi sayang seorang penembak jitu yang juga merupakan anak buah David menembak David hingga tewas. Dan penembak jitu itu juga dihabisi oleh kepolisian. Misi ini pun akhirnya selesai. Keesokan harinya, Reddington memberikan hadiah rumah baru kepada Kim karena keberhasilannya. Tapi sayang Kim menolak hal itu meskipun Reddington memberikannya secara tulus. Lately, Lizzie, but happiest. Dog before me was. Thanks, but no thanks. Stop hoping things are gonna get... Setelah dari sana, Reddington pun mendatangi gerejanya si Kenyon untuk menemukan sesuatu yang belum ditemukan orang lain. Dengan skill identifikasinya, Reddington berhasil menemukan sebuah ruang bawah tanah yang ada di bawah mimbar khotbah. Yang ternyata di ruangan itu terdapat mobil kuno yang menawan.
Sedangkan di lain sisi, Cooper yang menemui direktur akhirnya mendapatkan sebuah pertolongan dari direktur yang akan membantu Cooper menyembuhkan penyakitnya dengan bantuan dokter hebat yang selama ini direktur kenal dengan baik. Wouldn't be right. And there are wood chips. And may they all live. Balik lagi ke Reddington, yang tanpa pikir panjang, Reddington pun membuka mobil itu dan mengambil sebuah koper yang ada di bagasi. Setelah dari sana, Reddington kembali ke mobilnya dan menelpon nomor yang ia temukan bersama Glenn di Petersburg kemarin.